Tapi ketika kita menghadapi masalah dan tantangan, kita cenderung selalu pengen balik kepada hidup lama kita. Kita selalu pengen balik kepada dosa kita. Bagi Tuhan yang sulit itu mengeluarkan kita ini loh dari perhambaan. Tetapi saudara, jalani proses itu. Saya waktu itu bertanya, Tuhan, kenapa saya harus diusir? Kenapa saya harus begini? Waktu itu saya tidak mengerti. Tapi sekarang saya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Untung dulu aku diusir. Kalau saya tidak diusir, saya tidak jadi Debbie Basir seperti hari ini, saudara. Iya, saudara, saya percaya kita semua dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengenal Dia, tentunya dengan sebuah tujuan. Iya, kita menerima satu keselamatan yang kekal. Ya, karena itulah yang dibutuhkan oleh semua manusia di dunia ini. Saya bersyukur saya bisa mengenal Tuhan Yesus tahun 95. Ya, saat itu saya mau bunuh diri. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu ada, saudara. Waktu itu saya bertanya, Tuhan itu apakah Tuhan itu ada? Saya pikir kalau saya mati, saya bunuh diri, terus saya kemana? Saudara percaya ada sorga? Saudara percaya ada neraka? Puji Tuhan, berarti masih benar nih pemikirannya ya. Karena banyak orang sudah tidak percaya ada neraka. Jadi mereka hidup-hidup aja, menikmati dosa, melakukan semua ya dengan hawa nafsu mereka. Lalu ketika itu saya bertanya, apakah Tuhan itu ada? Saya dari latar belakang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, papi saya haji, kakek saya ustadz. Tahun 95 saya mau bunuh diri dan saya tantang Tuhan waktu itu. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau ada, tunjukkan dirimu kepada saya. Ya, karena yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan agama, tapi kita membutuhkan Tuhan yang benar. Karena agama tidak bisa menyelamatkan orang, tapi Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Lalu saudara, ketika itu saya tertekan, ya, saya putus asa. Iblis ngomong, mati aja, bunuh diri. Papi saya galak. Saya tuh dari kecil kalau dipukulin, saudara, sampai biru-biru badan saya. Saya minta ampun juga nggak diampuni. Lalu akhirnya sampai di satu titik saya kecewa, saya kepahitan, dan iblis bilang, mati aja, bunuh diri saja. Satu, saya bertanya, kalau saya mati saya kemana? Apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan ada, kenapa Dia kurang kerjaan menciptakan saya di dunia? Banyak pertanyaan yang berkecamuk di dalam otak saya pada waktu itu. Dan saudara, kita tidak akan pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kalau kita tidak membuka hati untuk cari tahu dan kenal siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Kita tidak akan pernah mengalami perubahan hidup kalau kita tidak buka hati dan berkata, Tuhan, masuklah dalam hidupku, ubah aku. Ada begitu banyak orang Kristen yang duduk di gereja, tapi mereka gak pernah buka hati bagi Tuhan. Karena itu mereka datang dan pergi setiap hari Minggu, mereka menjadi Kristen puluhan tahun, tapi hidupnya gak pernah berubah. Ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya mau bunuh diri, lalu Tuhan jamah saya. Malam itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau orang mau bunuh diri, dia minta ketemu Tuhan dulu, pasti dia gak jadi bunuh diri. Amin, saudara. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubahkan hidup kita. Malam itu saya mengalami Tuhan Yesus. Singkat cerita, tidak ada pikiran mati, bunuh diri. Yang ada di benak saya hanya saya pengen kenal siapa Tuhan Yesus itu. Lalu saya cari gereja, saudara. Dulu saya pelatih senam aerobik, saudara. Percayalah, dulu saya pernah kurus. Ya, ini karena banyak makan ragi jadinya begini ini ya, mengembang. Saudara, saya pergi ke gereja, saya pakai baju senam, saya cari gereja. Saya bilang sama pengurus gereja itu, saya bukan orang Kristen, tapi saya pengen kenal Tuhan Yesus. Lalu mereka kasih saya Alkitab. Ya udah, ibu duduk di sini aja dulu, katanya. Ini Alkitab. Saya ikut ibadah hari itu, saya pulang, saya baca Alkitab di rumah itu 6 sampai 7 jam.
Dan saya yakin, ya, orang Kristen pasti nggak punya kerinduan yang seperti itu. Ya, bahkan saudara bilang bagaimana mungkin membaca saja aku sulit. Yang tiap hari baca Alkitab siapa? Yang tidak pernah baca Alkitab tidak usah angkat tangan. Bertobat saja. Saudara, penuntun hidup kita tuh firman Tuhan. Tapi banyak orang berani berjalan tanpa Google Map di jalan yang dia nggak tahu. Alkitab ini penuntun jalan hidup kita. Semua kunci jawaban dari hidupmu itu ada di sini. Ya, tapi banyak orang Kristen yang bikin jalan baru karena mereka nggak ingin jalan di jalannya Tuhan. Akhirnya saya mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa karena dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa dari kecil kita ini sudah diberikan firman Tuhan yang berkuasa untuk apa? Memberi nasihat. Ya, Alkitab itu firman Tuhan itu bisa mengubahkan karakter, ya, dan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Makanya sayang kalau saudara nggak mau baca Alkitab. Yang muda-muda di sini yang belum menikah berapa banyak? Angkat tangan yang belum nikah. Nggak apa-apa, jomblo nggak usah malu. Berbahagialah yang jomblo, karena kau pasti punya kesempatan untuk memilih yang benar. Ya, lebih baik jomblo tapi happy daripada udah nikah terus nggak happy. Amin kaum jomblo. Ya, merasa dibela hari ini ya. Saudara, ya, di Alkitab sudah dikasih tahu bagaimana cari jodoh yang benar. Saya itu hari-hari ini menghadapi banyak konseling orang Kristen, terutama dalam pernikahan. Kenapa? Karena salah nikah. Tapi tidak boleh cerai toh. Sudah terlanjur kan? Ya udah, jalani saja. Di dalam hidup ini ada dua, saudara. Ada nasib, ada takdir. Nasib itu kita yang bikin. Takdir itu dari Tuhan. Jadi kira-kira menurut saudara, jodoh itu nasib atau takdir? Jangan buru-buru dijawab. Menurut saudara, jodoh itu nasib atau takdir? Yang bilang nasib angkat tangan. Yang bilang ini nasib, ya nasib, ya. Yang bilang nasib angkat tangan. Coba saya mau lihat, enggak usah malu, ya. Yang bilang takdir angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Ini kayaknya pada bingung semua ya. Sekali lagi saya tanya, enggak boleh enggak ada yang jawab. Saudara enggak jawab berarti saudara sombong. Takut salah. Saudara, kalau saudara salah saya tidak hukum. Benar juga tidak dapat sepeda. Jadi jawab saja ya. Yang ngomong jodoh itu takdir, angkat tangan. Yang ngomong nasib, masih banyak yang belum bertobat. Dua-duanya benar, dua-duanya benar ya, dua-duanya benar. Kalau saudara berdoa minta kehendak Tuhan, itu menjadi takdir. Kayak saya dan suami saya. Kita ini takdir Tuhan. Tuhan yang mentakdirkan kita menikah. Tapi kalau saudara pilih sendiri, itu bisa jadi nasib. Nasib ya, nasib. Jangan bilang nasib sudah jadi bubur, Bu. Oh, itu nasi ya. Nasi sudah jadi bubur, enggak apa-apa. Bubur dikasih bawang goreng sama pangsit. Ya, pangsit goreng jadi bubur ayam. Enak enggak? Enak, saudara, ya. Tidak ada perkara yang mustahil. Makanya hati-hati di dalam hidup ini. Jangan bikin jalan baru. Ada Alkitab firman Tuhan. Bagi yang pria kalau mau cari jodoh, Amsal 31 baca. Jangan cuma cari jodoh tuh yang cantik toh. Ya. Amsal 31, wanita yang takut akan Tuhan itu mahkota suaminya. Yang kedua cirinya apa? Dia bangun waktu hari masih pagi. Jadi kalau pacarmu bangunnya siang, enggak usah kau kawin sama dia. Bakal berantakan rumah tanggamu. Alkitab itu sudah nulis. Ya, jadi cari istri itu yang sesuai kriteria firman Tuhan. Demikian juga cari suami. Ada banyak saudara kegagalan dalam kehidupan orang Kristen itu karena mereka salah melangkah, nggak baca Alkitab.
Alkitab. Ya, tanpa visi umatku tuh binasa. Tanpa firman Tuhan engkau nggak tahu apa-apa, buta kau jadi Kristen. Makanya ketika menghadapi tekanan, persoalan, banyak yang mau menyerah. Orang Kristen tidak suka dengan proses, padahal Tuhan mencintai proses. Ketika saya terima Yesus, saya masuk dalam masalah. Waktu saya terima Yesus, hidup saya penuh dengan tekanan. Ikut Yesus itu tidak enak, karena kita harus menyangkal diri, memikul salib, menanggalkan semua apa yang dulu menurut kita benar. Ketika saya terima Yesus, saya diancam mau dibunuh sama keluarga saya. Setiap hari saya hidup dalam ketakutan. Sampai akhirnya tahun 96 papi saya bilang, 1 tahun saya mengalami saudara, ya, tekanan di dalam keluarga. Sampai akhirnya papi saya bilang, kalau kamu memang mau jadi Kristen, papi tidak bisa paksa kamu. Papi bunuh pun gak ada guna, cuma badanmu yang mati tapi imanmu tidak. Jadi hari ini papi kasih kamu pilihan. Kalau kamu mau jadi Kristen, angkat kaki dari rumah ini. Jangan anggap kamu punya keluarga. Dan satu lagi, kalau kamu memang memilih mengikuti Tuhan, pergi dari rumah ini, jangan bawa ijazahmu, kata papi saya. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Ternyata ketika saya ikut Yesus, tidak malah kurus, jadi gendut. Ya, makanya banyak saudara. Saya dibilang begitu, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Dan benar saya keluar tahun 96 dari rumah, enggak bawa apa-apa, enggak bawa ijazah. Saya memulai hidup dari bukan nol, minus. Enggak tahu mau gimana, enggak tahu mau apa. Dari kota Poso saya ke kota Palu. Di kota Palu saya nginep, tinggal, numpang di kos-kosan. Sepupu saya juga ngekos di tempat itu. Untuk bisa dapat makan dan tinggal gratis. Kalau mereka pergi kuliah, saya cuci baju anak-anak kos, saya nyapu, nyetrika, saya masak. Saya jadi pembantu di situ, bukan untuk digaji loh. Untuk numpang tinggal dan numpang makan. Saudara tahu anak kos, kalau ada duit makan, kalau tidak ada duit puasa. Dan saya dulu banyak puasa terpaksa saudara. Tapi saya sempat bertanya, Tuhan, kenapa seperti ini? Saya terima Yesus, kok bukan hidup saya tuh senang. Tapi puji Tuhan, ada firman Tuhan yang memberi peneguhan kepada saya. Ya, Tuhan bilang ikut Yesus tuh tidak enak. Kamu harus sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku. Kalau dulu saya Debbie yang sombong, Debbie yang angkuh, maka sekarang saya harus diproses Tuhan supaya saya mengerti arti kekristenan. Bangsa Israel ketika dibawa keluar dari perbudakan di Mesir, mereka mengamuk, mereka marah. Kenapa kami dibawa di padang gurun seperti ini? Saudara, engkau gak bisa lari dari masalah. Kenapa saudara? Karena bagi Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan kepada tanah perjanjian, itu mudah. Hanya dalam waktu perjalanan beberapa hari mereka bisa sampai. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari otaknya bangsa Israel, itu butuh waktu 40 tahun. Karena setiap mereka menghadapi masalah di perjalanan, mereka selalu pengen pulang lagi ke Mesir. Mereka bilang, untuk apa engkau bawa kami di sini? Walaupun kami budak, tapi kami di sana enak. Itulah gambaran kita. Kita ini ikut Yesus, kita bilang kita mau ikut Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi masalah dan tantangan, kita cenderung selalu pengen balik kepada hidup lama kita. Kita selalu pengen balik kepada dosa kita. Bagi Tuhan yang sulit itu mengeluarkan kita ini loh dari perhambaan. Tetapi saudara, jalani proses itu. Saya waktu itu bertanya, Tuhan, kenapa saya harus diusir? Kenapa saya harus begini. Waktu itu saya tidak mengerti. Tapi sekarang saya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Untung dulu aku diusir. Kalau saya tidak diusir, saya tidak jadi Debbie Basir seperti hari ini saudara.
Saya dibentuk Tuhan, saya diproses Tuhan. Karena itu, jangan engkau membenci proses Tuhan. Jalani itu. Mengubah kita ini menjadi manusia baru itu tidak gampang. Mari kita buka bersama Efesus pasal yang keempat. Untuk apa kita dipanggil, saudara? Untuk menjadi manusia baru. Efesus 4 ayat 17 berkata begini di sana. Kita baca bersama Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti apa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang itu kalau nggak kenal Tuhan, pikirannya sia-sia. Makanya kita perlu mengenal Tuhan supaya kita ini tidak pikirannya sia-sia. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, orang yang paling kasihan di dunia ini, orang yang paling malang di dunia ini bukan orang miskin, bukan. Tapi orang yang paling kasihan dan paling malang di dunia ini adalah orang yang hidupnya terpisah dari Allah. Dikatakan di sini jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Orang yang paling menderita itu orang yang kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dan apa yang bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak? Satu, yaitu dosa. Orang yang hidup dalam dosa itu gak mungkin bahagia. Roma 14 ayat 17 berkata begini, hal kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal harta, bukan soal depositmu di bank, bukan soal aset yang kau punya. Tapi hal kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera, ya, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekalipun saudara masih ada dalam dunia ini, kalau saudara tinggal dalam kebenaran, hidupmu damai, hatimu penuh sukacita, engkau sudah berada di sorga sekalipun engkau masih ada di dunia. Tapi kalau saudara, walaupun engkau kaya raya, punya banyak uang, kalau saudara hidup dalam dosa, hatimu tidak damai, ya, galau, penuh tekanan, stres, tidak ada sukacita, tiap hari kau marah-marah, kau sudah berada di dalam neraka walaupun kau masih ada di dunia. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Waktu kita tinggal dalam kebenaran, maka hidup penuh damai sejahtera. Ya, tapi orang yang hidup jauh dari Tuhan, mereka tidak ada kebenaran, yang ada itu hanya dosa. Sebentar, saya mau difoto ya. Cepat. Habis ini nggak ada foto-foto ya. Soalnya kalau saya lagi khotbah di foto tuh, fotonya jadinya gini. Saya udah banyak lihat foto saya jelek-jelek, saudara. Ya, diangkat di Instagram, diangkat di, ya, jadi sudah tidak boleh foto lagi, saudara ya. Saudara, sampai di mana tadi? Itu jadi lupa kan? Jadi saudara, waktu engkau hidup dalam kebenaran, ada damai sukacita, itu surga. Walaupun uangmu pas-pasan, amin. Loh, ini aminnya aku enggak yakin ya. Walaupun uangmu pas-pasan, kau tinggal dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu surga. Bahagia hidupmu. Tapi walaupun kau kaya raya, kau hidup dalam dosa, hatimu gak ada damai, galau, apalagi sukacita gak ada, yang ada tiap hari marah-marah, kau sudah di neraka dan kau orang paling malang. Marah itu saudara normal, tapi marah-marah itu gila. Ya, jangan marah-marah, itu kerajaan setan.
Makanya dikatakan di sana, jangan hidup jauh dari persekutuanmu dengan Tuhan. Kita nih kalau terhubung dengan Tuhan tuh itu hidup tuh luar biasa, saudara. Ayat yang berikutnya, orang itu kalau hidupnya itu ya tanpa persekutuan dengan Tuhan, pengertiannya gelap, ya hidupnya jauh dari Allah, bodoh, kebodohan yang ada dalam hati mereka, kedegilan, hatinya itu nggak mau bertobat. Ayat 19 berkata begini, kita baca sama-sama. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ada orang-orang yang hidup dalam dosa itu bangga loh. Udah berdosa bangga dia. Melakukan segala kecemaran dia itu bangga. Ya selingkuh, ya suka bersinah, percabulan, homo, lesbi. Ya yang selingkuh enggak usah angkat tangan. Saya yakin ada cara Tuhan untuk membuka perselingkuhan. Makanya orang yang menyembunyikan dosa tidak akan tenang hidupnya. Tapi Alkitab bilang, berbahagialah orang yang mengakui dosanya lalu meninggalkannya. Engkau akan berbahagia. Tapi terkutuklah dan binasalah orang yang menyembunyikan dosanya dan hidup di dalam dosa itu. Saudara, Tuhan itu punya 1001 macam cara untuk membuka dosa. Ya, jadi ibu-ibu ndak usah kau kejar-kejar kalau suamimu selingkuh. Ya, saya tuh capek bu, kata ibu-ibu telepon saya tuh capek. Saya mata-matai suami saya bu. Tiap malam kerjaan saya ngikuti dia bu. Dari satu naik klub dia pindah, saya dari jauh buntuti dia bu. Saya bilang ngapain bu, buntuti suami begitu ngapain? Apa yang ibu dapat? Sakit hati kan? Malah mending kau tidur di rumah, doa duduk di kaki Tuhan. Berdoa, minta Tuhan jamah. Ya, jamah suamiku Tuhan. Kalau perlu doa Tuhan, hajar suamiku Tuhan supaya dia bertobat. Nggak usah kau kejar dia. Satu kali ada seorang ibu tuh, dia bersaksi, saudara. Bu Debbie, saya mau bersaksi bu. Saya dan suami saya ini melayani Tuhan. Terus kami hidup melayani Tuhan, tiap malam kami doa bersama. Tapi kehidupan ekonomi kami pas-pasan. Lalu kami mulai berdoa, Tuhan, ya kalau bisa Tuhan berkati ekonomi keluarga kami. Singkat cerita, suami saya dapat proyek. Ketika dapat proyek, dia tuh harus bolak-balik Jakarta, bolak-balik sama daerahnya. Suaminya ini di Jakarta itu ternyata diajak sama temen gereja di Jakarta pergi ke night club, saudara. Awalnya lihat-lihat penari-penari perempuan seksi ya, nari-nari. Lama-lama tergoda, bawa perempuan itu ke hotel, masuk hotel. Makanya dia semakin sering ke Jakarta, jarang pulang. Hidupnya berubah. Istrinya itu melihat perubahannya, bapak-bapak. Kalau kau melakukan dosa, istrimu tuh tahu. Jangan kau pikir istrimu enggak tahu. Ya, bapak-bapak nggak usah melototin saya begitu. Biasa aja mukamu biasa. Tegang semua terus ngeliatin. Saya tidak terintimidasi dengan tatapanmu yang sinis itu. Ya, nggak usah tepuk tangan. Saudara, istrimu tuh tahu. Istrinya bilang, saya tahu bu, suami saya itu berubah. Orang tuh kalau hidup dalam dosa itu ketahuan kok. Ya, mau sepinter apapun engkau berusaha menyembunyikan, ketahuan. Karena itu ada auranya memang. Lalu saudara, istrinya tanya, "Pak, kamu kayaknya berubah. Ada apa?" "Berubah apa toh?" Marah saudara. Nah, suami itu kalau ditanya marah, fix. Fix itu fix. Ya. Marah saudara. Apa sih? Berubah macam-macam loh. Kalau ngomong no. Karena benar. Memang begitu.
Ya, akhirnya istrinya nggak mau tanya lagi. Tapi istri berdoa, Tuhan, kalau memang suamiku ini ada macam-macam, dia jatuh dalam dosa, bukakan Tuhan, bukakan. Engkau punya 1001 macam cara. Satu kali suaminya ini dari Jakarta mau pulang nih ke daerah. Di hotel dia foto pakai kacamata hitam, selfie, dikirim ke istrinya, "Ma, aku mau balik sebentar lagi, kangen sama kamu. Nanti kita ketemu ya. I need you, I love you, I want you." Dikirimlah fotonya ke istrinya. Istrinya lihat, digedein saudara. Di kacamata hitamnya ada cewek pakai rok mini duduk di depannya. Ada, ya. Kau selalu punya cara membongkar dosaku. Hati-hati. Istrimu tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Dan dia punya banyak cara. Tapi kalau dia bongkar dosamu, bersyukur. Itu artinya kau dikasihi Tuhan. Jangan kau marah. Ya, ada bapak-bapak dia selingkuh kan. Lama-lama istrinya saya nasihatin, "Bu, ibu tidak usah marah-marah sama suami." "Kenapa Bu Debbie? Kan dia gini-gini, ibu capek. Suamimu juga makin jauh. Mending ibu doa di kaki Tuhan. Tuhan, hajar suamiku Tuhan." Suaminya lihat istrinya ini gak pernah marah. Satu kali dia tanya, "Kamu kok sekarang gak pernah marah? Saya pulang jam 2 pagi, kamu gak pernah marah?" "Iya." "Saya ngapain marah-marah? Saya diajari Bu Debbie doa." "Gimana doanya?" "Hajar suamiku Tuhan." Marah suaminya saudara. Dia cari nomor HP saya di YouTube saya. Dia telepon saya satu kali. Saya angkat telepon ini. "Halo, ini dengan Ibu Pendeta Debbie Basir ya?" "Iya." "Pendeta macam apa kau itu?" "Ih, kenapa ya Pak? Ada apa Bapak marah-marah?" "Kau ajari istri saya kan? Kau bilang sama istri saya doa, bilang sama Tuhan, hajar suamiku." Saya bilang, "Oh Bapak yang selingkuh itu. Bapak yang selingkuh. Bukan masalahmu ya, urusi dosa saya." "Pak, maaf ya. Bapak kok GR sekali ya Pak?" "Jangan terlalu GR Pak. Alkitab bilang Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yang dia anggap anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan, Tuhan akan hajar kau supaya bertobat. Kalau kau sudah tidak dikasihi Pak, tidak dihajar. Tenang Pak, tenang. Kau lagi selingkuh, mati kau serangan jantung, masuk neraka." Langsung teleponnya nit, putus. Memang begitu cara menghadapi orang Kristen sekarang Pak Gembala. Jangan manis-manis lagi sama orang Kristen ini. Mereka tuh tahu kebenaran tapi pura-pura tidak tahu. Ketemu sama saya, syukur kau. Jangan main-main dengan dosa. Sudah cukup kasih karunia Tuhan buatmu. Ya, saudara pikir satu kali saja, satu urat aja di jantungmu digunting malaikat, mati loh kita ini, mati. Ya, jadi jangan macam-macam ya bapak-bapak. Kalau kamu selingkuh ingat, jantungmu tuh satu urat aja digunting, putus. Ya, jangan sombong. Ya, hidup ini anugerah, amin. Ditanya sama istrinya, "Pak, kok ada perempuan di depanmu pakai baju merah, pakai rok mini? Mana? Coba kamu lihat di kacamatamu itu. Coba screenshot, digedein, coba." Digedein. Dia jawab istrinya, "Memang tadi malam saya rasa ada setan yang masuk di kamar saya." Setan, hello. Ya, memang benar sih, setan zaman sekarang itu udah gak menakutkan saudara. Ya, udah gak menakutkan. Ya, makanya kuntilanak bilang, "Saya sama orang Kristen sekarang kalah. Saya pakai bajunya panjang sampai di bawah, bolongannya satu tot di belakang. Orang Kristen pakai baju udah pendek, bolong di mana-mana." Jadi kata setan kayak kata kuntilanak, Eke bingung, yang setan Eke apa ye? Ya, kuntilanak zaman now berubah bentuk. Cantik, indah, pakai rok mini, bajunya bolong-bolong. Hello bapak-bapak. Akhirnya dia pulang saudara. Dia bilang, "Ya udah," istrinya bilang, "kita selesaikan nanti kalau kamu pulang." Bayangkan bapak ini mau terbang ke kotanya. Kalau dia pilot saudara,
Ya, udah mau landing dia rem, naik lagi. Karena ditunggu istri, nggak jadi landing, muter-muter terbang lagi. Begitu ketemu istrinya bilang, "Pak, aku tahu ini jawaban doa. Aku pernah tanya sama kamu, tapi kamu bilang nggak ada apa-apa. Tapi Tuhan buka hari ini, mending kamu jujur, artinya Tuhan mengasihi kamu." Suaminya nangis, saudara. Suaminya nangis, akhirnya dia mengaku, "Iya, selama saya di Jakarta, saya hidup dalam dosa. Tiba-tiba jadi besar suara saya. Teguran Tuhan nyata bagi umatnya." Terima kasih Sonman. Jadi saya nggak perlu teriak ya. Saudara nangis terseduh-seduh dan dia bilang, "Iya, saya mengakui, tapi saya mau keluar, saya nggak tahu bagaimana caranya." Untung dapat istri yang baik. Coba kalau dapat istri yang jahat, dia bikin kopi dikasih sianida. Ya, kenapa ada orang mati kena kopi sianida? Karena ada hati yang terluka. Lalu istrinya layani suaminya, ya mereka hidup rukun bersama. Istrinya berdoa, "Tuhan, aku tidak mau semua kekayaan yang Engkau berikan ini kalau pada akhirnya suamiku nyawanya terhilang. Buat apa saya tambah rumah, tambah mobil, tapi suamiku tersesat? Mending ambil semua ini Tuhan." Dalam waktu singkat suaminya diputus kontrak. Bapak-bapak hati-hati, istri itu teman pewaris kerajaan Allah. Satu kali ada bapak-bapak telepon saya, "Bu Debbie, tolong kirimin saya ayat, 'Hai istri, tunduklah pada suamimu.'" Saya tanya sama bapak ini, "Buat apa Pak?" "Mau saya kasih sama istri saya. Istri saya itu tidak tunduk sama saya." Saya bilang, "Oke, sebelum saya kasih yang buat istri, saya kasih dulu yang buat suami ya." "Loh emang ada Bu?" "Ada Pak. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena demikianlah Kristus mengasihi jemaat, supaya doamu tidak terhalang." Ih, ada ya Bu ya? Lebih berat Pak. Suami itu suruh mengasihi istri seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Ada di sini bapak-bapak yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Enggak, semua kita mengasihi diri sendiri kan. Jadi kalau istrimu minta pijat, pijatlah seperti engkau memijat dirimu sendiri. Amin bapak-bapak. Berat. Enggak boleh kau hanya minta ayat buat istri. Ya buat suami juga ada. Jadi Bapak Ibu, mari kita hidup rukun bersama. Sudahlah, sudahi dosamu supaya nggak banyak perceraian di kalangan kita nih anak-anak Tuhan. Harusnya hidup kita ini menjadi suratan Kristus yang terbuka, ya, supaya kita ini nggak saling menyakiti, anak-anak kita hancur, generasi kita hancur. Kalau jiwa kita sehat, maka kita pasti bisa, saudara. Dikatakan di situ, ya, ayat kita lanjut ayat 20 yuk. "Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus." Kita bukan orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu, karena kamu belajar mengenal Kristus. Orang yang masih hidup dalam dosa berarti dia belum mengenal Kristus. Walaupun Tuhan Yesus bilang di akhir zaman nanti banyak yang ngaku-ngaku, "Tuhan, aku mengenal Engkau, aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu." Tuhan bilang, "Aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan." Jangan bangga Anda jadi Kristen, jadi pengerja, jadi pendeta sekalipun. Kalau engkau tidak bertobat, maaf saudara, namamu itu tidak terdata di dalam kerajaan Allah. Dikatakan di sana, karena kamu telah mendengar tentang dia, ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia
dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Makanya saudara, kamu harus mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran, yaitu bahwa kamu 22 berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kalau engkau jadi Kristen tapi kau masih hidup dengan manusia lama, yang engkau akan temui nanti kebinasaan. Ayat yang berikutnya dikatakan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita ini harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bagaimana menjadi manusia baru itu saudara? Ini dia caranya. Menjadi manusia baru yang pertama, ayat 25 berkata begini. Baca bersama. Ayat 25. Karena itu buanglah apa? Dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kalau engkau mau jadi manusia baru nomor 1, buanglah dusta. Suami istri tolong lihat-lihatan, bilang jangan ada dusta di antara kita. Tolong lihat pasangannya, jangan lihat pasangan orang lain. Jangan lihat istri orang, lihat pasanganmu sendiri, lihat istrimu sendiri, lihat suamimu sendiri. Ya, bilang dengan hati, jangan ada dusta di antara kita ya, suamiku, istriku. Amin. Bagaimana kita mau dibaharui? Jangan ada dusta. Satu kali saya diundang pelayanan saudara, ada seorang pejabat ya, dia pejabat, benar-benar. Kalau saya sebutkan posisinya saudara pasti tahu, tapi tidak usah saya sebutkan. Dia undang saya pelayanan, lalu dia bilang, Bu Debbie terima kasih, khotbah-khotbah ibu mengubahkan hidup saya. Saya cerita, saya tanya, gimana Bapak bisa bertobat? Ceritanya tahun 2019 saya ini sakit, tiba-tiba berat badan saya turun 10 kilo, langsung turun. Biasanya kalau langsung turun begitu tuh pasti something. Karena kita ini mau turun badan, aduh saya ini mau turun 1 kilo susahnya, auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Susah mau turun badan. Ya naik cepet. Lewat rumah makan Padang naik 1 kilo. Baru lewat baru lewat cium sudah naik. Apalagi mampir. Ya. Memang susah saudara, tapi dia tiba-tiba turun 10 kilo terus ya. Dalam waktu singkat 10 kilo. Dia periksa ke dokter. Dokter bilang Bapak kena penyakit yang mematikan. Dan umurmu tinggal 6 bulan. Dia ketakutan akan kematian saudara. Dia takut setengah mati, dia mau mati. Memang orang itu yang paling ditakutkan itu kematian. Apa yang paling berharga bagi manusia di dalam dunia ini? Nyawa, amin. Nyawa saudara ya. Sekaya apapun saudara, kalau nyawamu mau diambil, kau takut. Takut pasti. Dia takut mati, dia takut mati. Dia bilang satu saat gini, Tuhan perpanjang umurku. Aku mau hidup lebih lama. Dia bilang, Ibu, saya dengar suara Tuhan audible di telinga saya. Kalau aku perpanjang umurmu, untuk apa? Kau mau pakai hidup untuk berdosa terus? Seperti hidupmu yang sekarang? Dia kaget waktu dengar suara itu, dia nangis, dia bilang, tidak Tuhan, aku mau bertobat dan aku mau menceritakan akan perbuatan Tuhan yang ajaib di hidupku. Lalu dia tanya lagi, kalau aku mau bertobat, mulai dari mana Tuhan? Dia dengar suara Tuhan audible. Dia bilang, saya dengar Bu Tuhan ngomong audible di telinga. Kalau kau mau menjadi manusia baru, yang harus kau lakukan pertama adalah akui semua dosamu kepada istrimu.
Horor nggak bapak-bapak? Horor? Horor loh, menakutkan loh ini. Langsung mukanya bapak-bapak tegang. Dia bilang gini, Tuhan, ngakui dosa sama istri. Tapi dia sadar gini, aku tuh juga bakal mati. Jadi aku nggak ngaku mati, aku ngaku juga sama-sama mati. Lalu dia berdoa, baik Tuhan beri aku kekuatan. Satu saat dia panggil istrinya. Dia bilang saya mau pengakuan dosa. Dia ajak istrinya keliling kota Jakarta. Dia tunjuk saudara, Mah, di apartemen ini ada perempuan simpanan saya. Jalan lagi, Mah, di situ ada perempuan simpanan saya. 2 hari keliling kota Jakarta, tunjukin simpenannya. 2 hari loh. Wow enggak? Wow ya. Wow. Pejabat ya bebas dong. Mau simpen siapa aja bebas. Punya duit, punya jabatan, punya segalanya. Tapi maaf, nyawamu punya Tuhan. Akhirnya dia cerita, istrinya bercucuran air mata. Nangis, dia bilang, aku tahu ini pasti sangat menyakitkan bagimu. Tapi aku harus lakukan ini karena ini disuruh sama Tuhan. Dia kumpulin keluarga besarnya, dia ceritakan semua dosanya. Dia bilang, aku bakalan mati. Aku ceritakan semua dosaku. Lalu dia mulai berubah. Dia bilang, setiap hari istrinya bilang sama saya akhirnya jadi percaya Bu. Kenapa? Suami saya ini dulu pulang kantor tuh jam 4. Jam 2 malam, jam 12 malam ditelepon, Pah di mana? Nggak usah cari-cari, masih dinas, masih tugas. Istrinya kan nggak tahu. Setelah dia bertobat Ibu, jam 4 lebih, jam 5 sudah di rumah. Di ruangan TV nonton khotbah. Nonton khotbahnya Bu Debi, nonton khotbahnya pendeta-pendeta, dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bukan cuma itu Bu, di meja kerjanya di kantor. Alkitab besar yang Alkitab penuntun itu loh, yang buat pendeta. Tiap hari itu dia baca. Setiap ketemu orang teman-temannya di situ ditegur sama dia, tobat yuk, kenal Tuhan. Semua ketawa, biasa orang kalau sudah mau divonis mati ya begitu itu. Dia tegur teman-temannya, ndak ada yang mau bertobat. Pengusaha datang bawa duit segepok, Pak, tolong Pak, saya punya bisnis gini-gini. Ini Pak, ini apa? Dia bilang, uang. Bawa pulang uangmu. Saya kenalkan kamu ke Tuhan Yesus. Saya ndak butuh ini. Saya hanya perlu kenalkan kamu ke Tuhan Yesus. Hidupnya berubah. Apa yang terjadi? Nggak mati dia. Sembuh. Sembuh. Dipulihkan Tuhan. Saudara, kenapa Alkitab ini bilang, yang pertama untuk engkau menjadi manusia baru, buang semua kebohongan, dosa di dalam dirimu. Karena orang itu kalau simpan bohong, simpan dusta, simpan dosa, lambat laun kau akan sakit. Karena kau menyimpan sesuatu yang busuk di dalam hidupmu. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya. Orang yang paling bahagia di dunia ini orang yang hidup dalam kebenaran. Kenapa? Nggak ada bohong, nggak ada dusta yang dia tutupi. Ya, bohong yang ditutupi bisa membuat jantung berpacu dengan cepat. Amin. Ya, hati-hati saudara, hati-hati. Itu bikin jantungan cepat mati, kena stroke, serangan jantung. Makanya akui dosamu. Kalau kau bilang gini, aduh Bu, kayaknya berat ngaku sama istri saya ya. Toh juga kan saya belum mau mati nih toh Bu. Nggak apa-apa, ngaku sama Tuhan hari ini. Dan tinggalkan serta bertobat. Jangan kau hidup lama-lama. Langkah pertama untuk kita menjadi manusia baru dikatakan buang semua dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain.
Jangan kau simpan dusta, itu kau simpan bangkai di dalam dirimu. Ayat 26 dikatakan di sana. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi manusia baru? Ayat 26 berkata di sana, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah itu normal, tapi marah-marah itu sakit jiwa. Saudara, orang itu kalau marah, yang terganggu itu jiwanya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu ya, jadi hati-hati. Waktu engkau marah, setan itu mengambil tempat di dalam hidupmu. Jangan marah, tinggalkan panas hati. Ya. Satu kali ada seorang bapak, dia tuh darah tinggi, saudara. Jadi dia tuh tiap hari minum obat. Dia pergi ke dokter, dia bilang ini, dok, saya enggak mau minum obat tiap hari, dok. Karena saya tahu itu juga enggak bagus loh. Dokter itu bilang, tapi bapak udah kena darah tinggi, enggak boleh enggak minum obat. Ya tapi saya enggak mau, gimana ya? Gini pak, kalau memang bapak enggak mau pakai obat, ya bapak coba ya. Besok bapak bangun pagi minum jus timun, nanti siang minum jus wortel, nanti malam minum jus ini. Coba ya 3 hari, lihat perkembangannya. 3 hari dia balik ke dokter, dok gimana? Tensinya normal? Enggak, yang ada perut saya kembung. Saya ke belakang terus diare. Apa dok yang bisa bikin saya itu enggak marah-marah dan bisa bikin darah saya itu normal? Dokternya bilang oke, kalau bapak mau coba, memang bapak nggak mau obat, gini pak, 1 hari bapak harus tersenyum 20 kali selama 20 detik. Coba senyum, tahan 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 detik. Dia bilang itu dok, iya, coba bapak praktekkan. Karena waktu bapak tersenyum, bapak ketawa, tubuhmu itu memproduksi